studi kasus, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan salah satu hukum yang berada dalam hukum perdata, di mana hal ini mengatur hubungan antara subjek hukum dan objek hukum. Dalam pasal 499 KUH Perdata, benda merupakan segala sesuatu yang menjadi objek hak kepemilikan seseorang. Hak ini bersifat mutlak, di mana dapat dipertahankan dari siapapun, termasuk pihak ketiga yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian. Nah, langsung saja kita ke contoh studi kasusnya. 4 orang pelaku awalnya menyewa sebuah mobil bermerek Mitsubishi Pajero Sport di salah satu rental yang ada di Jakarta. Setelah menguasai mobil tersebut, mereka membuat dokumen-dokumen palsu seperti BPKB. Kemudian, salah satu pelaku menjual mobil tersebut kepada korban yang berinisial NR dengan modus skema tukar tambah, di mana NR menyerahkan mobilnya yang bermerek Honda Brio dan juga uang tambahan sebesar 210 juta kepada pelaku. Nah, dari studi kasus yang aku jelasin tadi, kalian tahu nggak pihak-pihak siapa saja yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat itu ada 4. Yang pertama, pemilik rental. Yang kedua, 4 orang pelaku. Yang ketiga, korban yang berinisial NR. Dan yang keempat, yaitu pihak kepolisian. Dampak bagi pemilik rental yang pertama adalah kehilangan penguasaan dan pendapatan. Mobil Pajero yang seharusnya disewakan malah tidak dikembalikan dan dialihkan secara ilegal, sehingga pemilik rental tidak dapat menghasilkan pendapatan dari sewa mobil tersebut. Yang kedua, pemilik rental harus menempuh proses hukum untuk mengambil kembali mobil tersebut. Pemilik rental harus melapor polisi, menyediakan bukti-bukti yang kuat, dan menempuh prosedur hukum untuk mendapatkan kembali mobil tersebut. Yang ketiga, hak milik tetap pemilik rental. Pemilik rental tetap pemilik sah mobil tersebut, karena mobil tersebut hanya disewa, bukan dijual, sehingga peralihan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak sah, dan pemilik rental berhak menuntut kembali mobil tersebut. Yang kedua, ada kerugian bagi NR. Yang pertama, kerugian finansial. NR menyerahkan satu mobil Brio dan uang 210 juta untuk satu mobil Pajero tersebut. Namun ternyata jual beli yang dilakukan itu tidak sah. Yang kedua, mobil Pajero dapat disita. Mobil Pajero tersebut dapat disita sebagai bukti, sehingga NR tidak dapat menikmati atau menggunakan mobil Pajero tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki hak terhadap mobil Pajero karena pelaku bukan pemilik sah, sehingga kepemilikan hak mobil tersebut tidak dapat dialihkan kepada NR. Yang keempat, NR dapat menuntut pelaku karena kerugian finansial tersebut dan dapat mengambil kembali mobil Brio tersebut yang diserahkan akibat penipuan. Yang ketiga adalah dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku yang pertama adalah aset terkait dapat disita. Mobil Pajero, mobil Brio, serta uang 210 juta dapat disita karena sebagai barang bukti kejahatan. Penyitaan aset tersebut merupakan upaya bagi polisi agar pelaku tidak dapat menikmati atau menggunakan barang tersebut yang diambil dari tindak kejahatan. Yang kedua adalah penjualan tidak sah karena mobil tersebut didapatkan secara ilegal, sehingga pelaku bukan pemilik sah dan tidak dapat mengalihkan hak mobil tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, pelaku tidak memiliki hak atas mobil Brio dan mobil Pajero, sehingga pelaku tidak dapat menuntut siapapun pada kasus ini. Yang keempat, bertanggung jawab atas semua kerugian. Pelaku wajib bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Yang terakhir, pelaku dapat digugat oleh NR dan pemilik rental. Mobil Anda dicuri. Anda bisa melaporkan kasus pencurian mobil tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah itu, pihak kepolisian akan mengumpulkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Setelah saksi-saksi dan bukti terkumpul dan pelaku tertangkap, pihak kepolisian akan menyerahkan kasus kepada pihak kejaksaan.
Setelah itu, Anda bisa menuntut secara perdata maupun pidana. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya penyelesaian kasus. Dalam kasus ini, menurut hukum hak kebendaan, kepemilikan atas kendaraan tersebut masih belum sah terjadi, sehingga pemilik rental masih memiliki haknya atas kendaraan tersebut sesuai dengan perjanjian sewa dan status sah kepemilikan kendaraan tersebut. Sehingga menurut hukum perdata, korban dapat melakukan gugatan atas tindakan pemalsuan dokumen dan pembatalan perjanjian, juga menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dialaminya, sehingga pelaku akan mendapatkan hukum tindak pidana dikarenakan telah melakukan tindakan pemalsuan dokumen juga tindakan mencuri.